Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Dan gak terasa ya, besok itu udah pengumuman senam PTN. Aku doain bagi kalian pejuang senam PTN bisa lulus di perguruan tinggi yang kalian idamkan. Nah, jangan lupa juga untuk tetap belajar untuk persiapan UTBK SBMPTN-nya ya. Nah, karena berhubungan besok itu bakal ada pengumuman senam PTN, maka dari itu hari ini aku bakalan share sama kalian mengenai hal-hal apa aja sih yang harus kalian lakukan atau hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika teman-teman itu dinyatakan lulus senam PTN. Nah, tapi sebelum itu, aku ingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya, agar teman-temannya juga mendapatkan informasi yang sama. Dan sekarang aku bakalan bahas nih mengenai hal-hal apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman dinyatakan lulus SNMPTN. Dan hal yang pertama yang harus teman-teman persiapkan atau teman-teman lakukan itu adalah teman-teman harus ikuti instruksi dari web LTMPT. Dan setelah teman-teman dinyatakan lulus SNMPTN, biasanya dari web LTMPT teman-teman bakalan disuruh untuk dialihkan ke web PTN di mana teman-teman dinyatakan lulus. Nah, di web PTN di mana teman-teman lulus itu akan ada step-stepnya, apa-apa aja sih yang harus teman-teman lakuin, apa-apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan. Jadi lengkap di web perguruan tinggi di mana teman-teman itu lulus. Nah, hal kedua yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman harus mengisi data-data yang ada di web PTN di mana teman-teman itu lulus. Nah, biasanya yang data-data yang diisi itu berupa biodata teman-teman, data keluarga, berapa jumlah saudara, kemudian data orang tua, berapa penghasilan orang tua, yang nantinya dari data penghasilan orang tua tersebut bisa ditentukan UKT teman-teman itu level berapa, dan masih banyak data-data yang lainnya yang bisa teman-teman isi di sana. Nah, terus aku juga ingetin ketika teman-teman udah tahu berapa level UKT-nya dan berapa jumlahnya, teman-teman tinggal bayar UKT aja ke bank yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa untuk bayarnya di rank tanggal yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jangan sampai telat, karena kalau udah telat, udah lewat ranknya, tentunya teman-teman nggak bisa lagi bayar UKT-nya. Nah, hal ketiga yang harus teman-teman persiapkan itu adalah teman-teman harus melengkapi berkas-berkas yang diminta gitu. Nah, biasanya ada berkas-berkas seperti surat keterangan sehat, bebas narkotika, dan juga ada tes buta warna. Itu untuk khusus jurusan Saintek yang ada minta tes buta warnanya. Kemudian di mana sih teman-teman bisa tes itu? Teman-teman bisa tesnya di rumah sakit gitu. Terkadang ada juga pihak universitas yang menetapkan rumah sakitnya di mana. Jadi teman-teman tinggal tes di sana. Nah, kemudian di sana bayar atau enggak? Aku dulu bayar, nggak salah itu bayarnya 200-an lebih. Itu untuk tes buta warna, kemudian juga ada ronsen, terus juga ada cek golongan darah. Tapi untuk sekarang aku juga nggak tahu gimana ketetapannya. Yang penting yang buta warna itu pasti selalu ada, karena itu bentuk penting banget untuk jurusan-jurusan yang berkaitan dengan Saintek. Nah, hal yang keempat yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman harus membawa berkas-berkas yang teman-teman isikan secara online pada saat pendaftaran ulang. Dan aku nggak tahu juga sistem sekarang daftar ulangnya offline atau online, tapi yang tahun kemarin itu secara online karena masih maraknya pandemi. Tapi kalau tahun sekarang aku juga nggak tahu, tapi teman-teman persiapkan aja. Nah, yang di sini aku tekankan teman-teman harus mengisi data yang benar-benar real sesuai dengan diri teman-teman, nggak boleh ngada-ngada gitu. Karena kalau datanya itu nggak sesuai dengan yang sebenarnya, bisa aja teman-teman itu kena blacklist dari pihak universitas walaupun teman-teman udah lulus SNMPTN. Seingat aku yang dibawa itu ada rapor, ada pas foto, kemudian ada surat keterangan sehat, kemudian ada juga beberapa berkas yang lainnya. Dan kemudian pada saat daftar ulang itu teman-teman bakalan ada yang namanya pembuatan KTM atau kartu mahasiswa. Kalau di waktu teman-teman sekolah itu namanya kartu pelajar. Nah, di sana pada saat bikin KTM itu nggak salah bayar 200.000. Nah, kenapa di sini bayar? Karena KTM itu udah sekalian sama ATM. Jadi teman-teman itu kayak bikin buku tabungan gitu. Jadi makanya teman-teman bayar 100.000 karena teman-teman di sana udah buka buku tabungan.
Nah, kemudian setelah teman-teman udah daftar ulang, setelah teman-teman udah bayar UKT, udah bisa dikatakan teman-teman udah mulai resmi nih jadi mahasiswa di sana, teman-teman akan menghadapi yang namanya ospek. Jadi ospek itu merupakan tahap pengenalan teman-teman terhadap kampus dari mulai universitasnya, fakultasnya, dan jurusannya. Nah, untuk informasi-informasi yang berkaitan mengenai ospek ini, teman-teman mungkin bisa lihat di akun media sosial dari universitas di mana teman-teman lulus. Biasanya di sana bakalan diinfokan apa aja sih yang disiapkan untuk ospeknya, apa aja sih yang harus dibawa gitu. Hal yang keenam yang biasanya teman-teman hadapi itu adalah tes TOEFL. Aku juga nggak tahu apakah ini setelah teman-teman ospek atau enggak, aku lupa juga. Yang penting di sini teman-teman ada yang namanya ikut TOEFL gitu. Jadi nggak harus nih TOEFL-nya tinggi. Jadi di sini ini gunanya itu untuk mengetahui berapa sih TOEFL teman-teman sekarang gitu. Jadi nanti teman-teman bisa me-improvement TOEFL teman-teman gitu. Karena biasanya untuk syarat-syarat untuk wisuda itu berguna banget TOEFL-nya gitu. Makanya dari sekarang teman-teman harus tahu TOEFL teman-teman berapa. Jadi nanti teman-teman tinggal improvement aja sampai teman-teman lulus nanti hingga TOEFL-nya itu nyampe. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa informasi dari aku mengenai hal-hal apa aja sih yang harus teman-teman lakukan dan teman-teman persiapkan ketika teman-teman dinyatakan lulus SNMPTN. Dan nanti kalau misalkan ada info-info terbaru pasti aku bakalan share sama kalian. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.